Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya sholat ada waktu sebentar. Di sini saya mau ngobrol sebentar ya, teman-teman. Saya ingin melaksanakan ibadah seperti orang-orang itu ya di sini di waktu saya bekerja itu di sini tidak semudah seperti kita melakukan ibadah seperti di Indonesia ya. Di sini saya sekali banyak tantangannya bagaimana saya mau melaksanakan ibadah ya guys. Termasuk saya menghadapi bos saya. Saya terpaksa melakukan ibadah itu seperti ini ya. Jadi saya sholat itu disatuin aja lah, sholat zuhur sama sholat asar itu disatuin ya. Itu pun ini pun saya anak ini saya suruh berbaring di sini, dikasih HP kan itu nggak boleh sama bosku, itu sangat nggak boleh sama bosku. Tapi saya ini sangat bingung, saya harus bisa tapi posisi harus bagaimana ini jadi saya punya akal sendiri gitu guys. Pada awalnya saya itu sangat takut ya guys, maksudnya bukan takut saya bagaimana gitu kan, tapi saya udah terus terang dari awal saya udah terus terang bahwa saya itu melakukan sholat gitu kan, saya itu orang muslim dan saya melakukan ibadah seperti yang lainnya gitu ya guys. Nah di sini saya ngakalinya gimana, apalagi jaga anak itu sendiri di sini, nggak ada nenek, nggak ada siapa ya, jadi kan mau pamit mau sedikit pergi pun saya nggak bisa, saya ngakalin bagaimana, sementara anak itu nggak boleh dikasih HP gitu guys ya. Panjang sekali lah ceritanya, aku bertahun-tahun sholat sembunyi-sembunyi gitu guys, sholat itu sembunyi-sembunyi dengan berbagai cara saya ingin melaksanakan, walaupun itu mungkin nggak sempurna, jauh dari kata sempurna ya. Saya bagaimanapun saya harus bisa melakukan apa yang saya mau. Saya sembunyi-sembunyi selama sholat saya itu hampir 3 tahun lebih, dan saya ketahuan loh guys. Nah di sini saya ingin menceritakan ketahuan saya. Ini sebetulnya ini nggak boleh seperti ini ya guys, nggak boleh ada anak ini dikasih HP, tapi bagaimana lagi gitu kan, kamera terpampang di depan ya, di depan. Aduh saya ingin cerita banyak tapi saya belum sholat dulu ya guys, nanti setelah sholat kalau ada waktu saya akan cerita lagi ya. It is very dangerous. Seperti itu sahabatku, teman-temanku, penuh perjuangan dimana saya ingin melakukan sedikit melakukan beribadah gitu kan. Kalau untuk full untuk sempurna itu mana mungkin lah istilahnya. Di sini itu perjuangan saya itu sangat berat karena waktu ya. Jadi harus bisa bagaimana caranya. Untungnya itu kan bos saya nggak ada di rumah, jadi saya akalin walaupun kamera itu ada di sekeliling ini. Sebentar saya mau suruh dulu ini anak keluar biar kelihatan, bos pasti nyariin. Okay, we go out. Mama looking from the camera. Please finish, cannot too long. Udah keluar guys. Begitu man, ini yang saya mau utamakan, mau saya ceritakan itu ya, tentang saya ketahuan bersembunyi-sembunyi saya melakukan sholat dan anak saya seperti ini terdeteksi itu. Lumayan saya shock gitu loh guys, karena dari ketahuan ini sedikit problem ya guys. Pindah ke dapur guys, pegangnya saya biar sambil liatin anak asuh saya. Saya waktu itu ketahuan ya guys, masalah saya beribadah saya sembunyi-sembunyi seperti ini ya. Gara-garanya itu begini, saya asalnya aman-aman saja ya gitu kan. Saya setiap saya waktu sholat ya saya sholat ya seperti itu, saya lakuin seperti itu karena nggak ada cara lain ya. Kalau misalkan anak ditinggal kan dibiarin, saya takut dia pegang-pegang listrik gitu kan, itu yang sangat berbahaya, atau apa yang dia lakukan kan kita tidak terpantau. Namanya kita waktu melakukan sholat kan kita itu ingin tenang ya guys. Jadi saya akalin seperti tadi, seperti saya lakuin seperti itu. Nah
suatu saat saya itu selalu ngomong sama si baby itu ya, baby tolong jangan bilang sama ibu kamu ya kalau nanti saya kasih Peppa Pig lah, saya kasih apa film kartun lah, terus kamu nanti tiduran di sini, saya mau sholat, saya mau apa buang air besar apa gimana, mau mandi gitu kayak guys. Ini saya belum nyisir ya, apa nanti saya nyisir. Setelah itu baby where are you? Okay, I 5 minutes I finish. Ya setelah itu saya itu ketahuannya gini, tiba-tiba ya dia kan dari dulu memang waktu kecil ya mas, saya itu masih bisa jangan bicara ya sama ibu kamu ya gitu kan, kamu jangan ngomong ya iya this is my secret, this is your secret gitu kan, namanya kecil ya. Dia itu saya tak omongin aku enak aja percaya gitu sama anak kecil. Tiba-tiba dia pas lagi ngomong, lagi makan, kita lagi makan loh, lagi makan bareng-bareng, terus itu si kamera dia itu ngomong gitu, tapi pada awalnya ada gini ya guys, jadi bos saya itu mulai curiga gitu guys, karena di waktu saya itu sholat, si baby itu pas saya beres gak mau keluar, mau terus nonton kartun gitu. Jadi pas aku bawa ambil keluar itu, anak itu gak mau keluar, dia itu no, I want to watching gitu kan. Terus saya gugup ya, sementara saya lihat kamera itu udah muter-muter gitu. Curiga ini bosku kayak gitu kan. Pasti dia bagaimana gitu kan. Aku udah gugup gitu kan. Malam-malam bosku tuh karena curiga mungkin apa ya yang tadi siang yang terjadi gitu kan, ada apa gitu kan. Soalnya saya lihat kalau muter-muter berarti dia posisi lagi mantau kita ya kan, itu kan kameranya yang muter ya, lagi mantau. Nah di situ malamnya terus si ibu tuh nanya, tadi kamu ngapain, katanya gitu ke anaknya. Terus aku nggak jawab, aku udah tahu gimana ngomongnya gitu kan, nanti kalau misalnya dia bertanya gimana gitu ya tuh. Kata aku tuh ini mau main, dia anak tuh mainnya ke dapur terus, kata aku tuh. Nah, alasan itu saya belum terus terang gitu ya. Terus tapi dia itu kayak yang curiga karena anaknya itu waktu saya ambil bawa keluar itu kayak yang gak mau banget gitu, aneh gitu kan. Terus lama-lama anak itu nyeletuk sendiri loh guys. Ya I watch Peppa Pig when Erna prayer. Jadi dia ngomong kayak gitu. Aduh, aku langsung ngomong dari sini. Ya bu, soalnya dia kan waktu saya pupu gitu kan, waktu saya BAB gitu kan, saya ambil pupu itu kan bahasa kayak sini. Terus waktu saya buang air besar, anak itu pegang sana pegang sini, aku tuh udah merah mukaku, udah oh my god, yang ketahuan gitu kan. Takutnya dia ada dampaknya gitu nanti kesananya. Oke lah kalau misalnya dia marah, tentunya saya bisa menjawab saat itu. Tapi kalau nanti ada dampaknya seperti apa itu yang saya tidak mau gitu. Jadi saya jaga masalah marah mungkin saya mau tak jelasin gitu, dia menerima atau enggak tahu gitu kan. Walaupun apapun resikonya gitu kan, tapi takutnya ada dampaknya seperti apa gitulah, udahlah gitu kan istilahnya. Di situ saya bilang itu, tapi dia itu pas saya bilang iya bu, dia kan waktu saya sholat itu waktu saya sholat saya nggak bilang sholat gitu, waktu saya BAB gitu, anak tuh pegang listrik sana sini, saya takut celaka kayak gitu kan. Ya, saya itu spontan, itu pun saya masih sedikit menutupi, tidak bilang bahwa saya itu sedang sholat, bilangnya saya itu sih sedang BAB kayak gitu loh guys ya. Tapi kan anak kecil ngomong karena waktu Erna lagi sholat katanya saya langsung BAB. Dari situ aku lihat bos itu pada diem, dua-duanya diem gitu kan, nggak ngomong lagi gitu. Terus aku kerja aja gitu kan. Tapi him where are you, come out please, I am 5 minutes finish, I'm 5 minutes finish. Nah setelah itu aku ya udah, tapi saya lihat besoknya dia nggak ngomong apa-apa guys, sangat bersyukur gitu kan, nggak ngomong, nggak negur, nggak apa. Mungkin dia juga mungkin oh iya ya, kalau misalnya mungkin kalau saya membiarkan anak di luar begitu aja kan bisa celaka ya guys, ya kan, bisa celaka, bisa bagaimana gitu kan, namanya juga anak kecil. Terus saya juga ada keperluan privasi saya ya kan, seperti saya harus mandi kan, harus sholat, harus PAB kan, itu sangat privasi bagi saya, istilahnya nggak bisa diganggu gugat gitu kan guys. Nah seperti itulah guys.
itu dengan bagaimana caranya saya harus bisa menghadapinya gitu kan, dengan walaupun risikonya berat. Di situ kan saya udah pasrah, misalnya bos saya nggak mau terima saya kerja lagi di sini, nggak mau karena anaknya mungkin ngeliatin saya sholat atau gimana, saya udah pasrah, nggak apa-apa. Tapi alhamdulillahirabbil alamin atas izinnya, saya sedikit sekarang kalau melakukan sholat itu ada relax gitu, nggak berkejut-kejut. Tapi kalau sebenarnya dia itu nggak melarang gitu kan, tapi yang jadi masalah itu karena ada anak, nggak ada anak sih, takutnya saya mendidik anaknya seperti apa gitu ya guys. Seperti itu ya guys, perjuangan oke lah, namanya juga kita berusaha kerja di tempat orang, kita jaga hati. Oke, nah saya udah ya masih mau bercerita tapi ya Baby. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share ke teman-teman sosial media.